Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syawlillahi lahum al-Fatihah. Bila terjadi ila syai'in min wadri bilana wa sallallahu sirruhu bila terjadi mukarram syantullah dan khususan sebagian surga fadil arifin al-Fatihah. Wila mali bihadal kitab syahna syahna abadana nafa'ana Allah bi'ulumihi al-Fatihah. Surat Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wat tuqa linakuna minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi adimi mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kami senantiasa kami muliakan pamarsa Abah Sepuh, Abah Anum, pamarsa Umi beserta ahli bait beliau, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya Kyai Haji Mishkur Firdaus Arifin, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan untuk terus mengajukan, mengamankan, mengamalkan daripada PTN Suryalaya ila yaumil qiyamah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, melanjutkan daripada pembahasan yang lalu, masih berada di muqaddimah daripada kitab Miftahus Sudur ini, di mana Pemirsa Abah menyampaikan dan mengutip inna dzikra min a'dhamil umur wal fadail wa afdalul qurbat wa awsalul wasail. 4 kalimat ini merupakan 4 kalimat singkat, di mana 4 kalimat ini mengandung kalimat yang luar biasa tentang keutamaan dan fadilah daripada kalimat la ilaha illallah. Inna dzikra, sesungguhnya zikir itu a'dhamul umur, adalah pekerjaan yang paling utama. Berarti di dalam kehidupan kita
tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang paling utama dibandingkan daripada kalimat zikir la ilaha illallah. Dalam segala peringkat zikir, maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling utama. Kalaupun ada kalimat-kalimat yang lain, ada takbir atau ada tasbih yang kita kenal dengan subhanallah, ada tahmid yang kita kenal dengan mengucap alhamdulillah, ada takbir yang kita kenal dengan mengucap Allahu Akbar, ataupun kalimat-kalimat tasbih lainnya, kalimat-kalimat zikir lainnya, tetapi kalimat zikir la ilaha illallah adalah merupakan pekerjaan yang paling utama untuk kita jadikan zikir. Makanya Rasulullah menguatkan afdalul dzikri la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir, paling utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Sekaligus selain daripada pekerjaan yang paling utama, zikir la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling afdal. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan dalam sebuah hadisnya, beliau menyampaikan, ala unabbiukum, tidakkah aku akan beritahu kalian, aku beri kabar kepada kalian, bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik pekerjaan kalian, wa askaha inda malikikum, dan yang paling utama untuk mensucikan hati bagi Allah Tuhan kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, dan amal-amal yang paling tinggi derajatnya daripada amal-amal yang lain, wa khairul lakum min infaqi dhahabi, dan paling baik di antara kalian daripada menginfakkan emas. Jadi bandingannya zikir la ilaha illallah itu banyak sekali. Yang pertama dikatakan bi khairi a'malikum, sebagai amal-amal yang sebaik amal daripada kalian, wa azkaha, dan paling sucinya. Paling suci dalam rangka apa? Dalam rangka mensucikan kolbu kita. Artinya tidak ada yang mampu mensucikan kolbu kita kecuali hanya zikir la ilaha illallah. Jadi waskaha inda malikikum, malikikum yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam pandangan Allah, zikir la ilaha illallah adalah yang paling mampu untuk menembus, untuk mensucikan hati kita. Kalau Allah sudah menyatakan bahwa kalimat zikir la ilaha illallah ini adalah yang paling suci untuk bisa mensucikan kolbu kita, dengan kesucian itu mampu membawa, menembuskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada keraguan lagi. Makanya tadi
zikir yang paling utama, zikir yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Dan sekaligus zikir la ilaha illallah ini wa arfa'uha fi darajatikum, paling tinggi derajatnya dari zikir-zikir yang lain. Kalau tadi saya gambarkan dengan subhanallah, sebatas hanya memuji Allah Maha Suci. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, juga sama, masih sebatas memuji. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, juga sama, masih sebatas memuji. Tetapi ketika kita telah menyatakan dengan kalimat la ilaha illallah, segala pujian-pujian itu hilang. Segala apa yang kita agung-agungkan hilang. Kenapa? Karena hilangnya tidak ada lain hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita masukkan dengan kalimat tasbih tadi, berarti tidak ada yang maha suci kecuali Allah. Kita masukkan ke dalam tahmid, tidak ada yang maha untuk kita memuji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita masukkan kalimat Allahu Akbar, tidak ada yang maha agung, yang maha besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena langsung bentuknya adalah pengakuan, pengikraran diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianggap sebagai arfa'uha fi darajatikum, paling tingginya derajat di antara kalian. Jadi dari segala bentuk zikir-zikir, maka zikir la ilaha illallah adalah yang paling tinggi derajatnya. Wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal waridi, dan khairul lakum, lebih baik bagi kalian daripada meninfakkan emas dan uang. Artinya tidak ada artinya uang, emas itu tidak ada artinya. Kita punya banyak uang, kita punya banyak harta, punya banyak emas, tapi tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada gunanya. Lebih-lebih lagi kita berlimpah dengan keuangan, dengan segala bentuk kemewahan, tapi di akhir hayat kita tidak mampu menutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada artinya. Maka kalimat la ilaha illallah lebih unggul nilainya daripada emas dan uang. Wa khairul lakum min an talqu aduwakum fatadribu unuqahum wa yadribu a'naqakum. Dan bahkan kalimat la ilaha illallah ini lebih baik daripada kalian antalqu aduwakum, memerangi musuh kalian, fatadribu a'naqahum, kemudian kalian memenggal leher mereka, atau sebaliknya wa yudrabu a'naqakum, kemudian kalian dipenggal. Jadi dua bentuk, kita memenggal atau kita yang dipenggal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nilainya masih lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Karena ketika jihad fisabilillah, taruhannya adalah kita
membunuh atau kita dibunuh. Kita dibunuh berarti mati syahid, kita membunuh dan memperoleh kemenangan berarti hidup dalam perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berjihad ini nilainya masih lebih tinggi nilainya zikir la ilaha illallah. Makanya tidak heran tadi sekali lagi kalau saya mengatakan wa astakum inda malikikum, nilainya paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah menyebutkan segala bentuk kebaikan itu, kemudian para sahabat bertanya, qalu bala. Para sahabat menanggapi Rasulullah, qalu bala. Ya, wahai Rasulullah, kami mau. Apa yang nilainya di dalam amal kita itu lebih baik daripada kita berjihad, lebih baik kita daripada berinfak dengan emas dan uang, dan lebih baik dalam pandangan Allah, dan lebih tinggi derajatnya daripada sisi Allah. Maka para sahabat menjawab, qalu bala, baik Rasulullah, kami ingin, kami mau, tolong beritahu kami. Maka Rasulullah menjawab, qala zikrullah. Rasulullah menjawab, zikir kepada Allah. Tapi tidak hanya sekedar zikir, harus ada orang yang kita jadikan pintu untuk bisa masuk ke dalamnya. Harus ada orang yang bisa kita jadikan sesuatu untuk yang bisa mengantarkan kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pintunya hanya satu, dengan apa? Talqin. Maka ketika kita sudah memperoleh seorang guru mursyid dan mengambil talqin zikir kepadanya, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah di atas itu, itulah yang akan benar-benar terwujud, lebih-lebih lagi untuk mensucikan daripada qalbu kita, sehingga qalbu kita bisa tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menguatkan. Dengan apa Allah menguatkan? Dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini syarat pertama. Kita sudah ngaku iman. Dengan apa kita ngaku iman? Ya meyakini 6 rukun iman. Tapi ketika kita meyakini 6 rukun iman, belum masuk kepada Islam. Kenapa? Karena kita akan masuk kepada Islam ketika kita sudah mengamalkan rukun Islamnya. Walaupun orang itu berkali-kali menyatakan, ya saya beriman, belum beriman kalau dia masih belum mengamalkan rukun Islam. Maka ketika mengamalkan rukun Islam, barulah dia bisa menyatakan ittaqullah, atau bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena hakikat daripada takwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya ketika tadi ayat ya ayyuhalladzina amanu memang betul dikhususkan untuk orang-orang yang beriman.
tapi masih ditambahkan oleh Allah dengan kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya orang belum dinyatakan sebagai muslim ketika dia hanya mengatakan iman tetapi belum melakukan dan mengerjakan rukun Islamnya. Dan itu sekarang banyak. Kalau dilihat KTP-nya Islam, tapi begitu Ramadan, ya berjalan apa sehari-hari. Jadi gambarannya sekarang banyak menyatakan iman tapi belum melakukan Islamnya. Maka setelah komplit iman dan Islamnya, untuk bisa tembus usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan lagi di dalam ayat berikutnya. Apa perintahnya? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, perantara untuk bisa sampai kepadanya. Pada siapa? Kepada Allah. Sekarang kita sudah bertemu, sekarang kita sudah dapat, sudah kita peroleh. Jadi wabtaghu, carilah, sudah kita peroleh, sudah ketemu. Siapa? Pengarsa jalan sekaligus perantara untuk kita usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita mensucikan hati dengan zikir kalimat la ilaha illallah, yang kemudian dengan zikir la ilaha illallah mampu mensucikan qalbu kita sehingga kita pun bisa diusulkan oleh guru mursyid menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita terima, sudah kita peroleh dan sudah kita amalkan. Tapi masih apa di situ? Belum. Kenapa? Di ayat berikutnya wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menapaki, menjalani jalan-jalan yang sudah disiapkan. Jahidu, kita sudah dapat tapi tidak jahidu, berarti ya mungkin bisa berjalan, bisa terbuka, tapi prosesnya lama. Berarti kuncinya ada berapa? Ada 4. 1 iman, 2 takwa, 3 cari orang yang bisa mengantar kita. Setelah ketemu, jahidu, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa? Berarti berusaha untuk mengerjakan segala apa yang diajarkan, yang sudah disampaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam kalimat lain, istiqomah. Yang pertama sudah kita dapat, yang kedua sudah dapat, yang ketiga sudah ketemu, tapi tidak sungguh-sungguh. Ya, mungkin jalannya tetap terbuka, tetap ada, tapi mungkin perlahan-lahan. Kalau misalnya kita betul pengen benar-benar bisa usul itu dengan cepat, maka lakukan dengan sungguh-sungguh, ikuti seluruh petunjuk guru. Makanya kemarin perintahnya udzkurullah dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya minimal 165. Lebih banyak lebih baik. Maka kalau guru sudah menyatakan 165, ya tidak boleh dikorting, tidak boleh dikurangi. Itu yang harus kita genjot. Lebih banyak lebih baik. Karena semakin banyak
berarti jahidu, kita semakin kuat. Jahidu fisabilihi, bersungguh-sungguh, berbulat tekad dalam mengerjakan zikir kepada Allah, ini semakin kuat, maka semakin mantap dan semakin lebih cepat untuk guru mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap tergantung kepada kita. Guru mursyidnya sudah kamil, mukamil, guru mursyidnya sudah luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa menjadi murid yang luar biasa, ya berarti nanti sama dengan usaha kita. Makanya kenapa Allah menggunakan kalimat jahidu. Jahidu yang nanti selanjutnya adalah kepada istiqomah. Makanya istiqomah kenapa disebutkan khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Kenapa? Karena bisa jadi semua kemuliaan-kemuliaan yang kita peroleh itu lahirnya dari istiqomah. Tidak ada sesuatu yang instan, sekali jadi kemudian jadi, tidak ada. Harus butuh proses. Kalaupun biasanya sesuatu yang jadi itu instan bentuknya, maka biasanya juga akan cepat luntur. Ada orang memberikan kepada kita sebuah amal yang kalau boleh dikatakan kita diijazahi, kita amalkan, kemudian jadi. Biasanya itu cepat luntur dan tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena jadinya adalah jadi yang sifatnya instan. Tetapi kalau kita istiqomah, maka akan terus menyupport kalbu kita, akan terus menyupport semangat kita, sehingga dalam segala amaliyah kita, zikir ini menjadi terbentuk. Ketika zikir ini sudah terbentuk, maka sebagai apa yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, memang awalnya masih berada di sodrun. Kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Dari sodrun masuklah kepada kolban. Di dalam kolban ini sudah tertanam zikir khafi, sehingga kalimatnya seakan-akan tidak lagi la ilaha illallah, tetapi sudah menjadi la ilaha illahu. Sudah lebih dalam. Makanya ketika kita zikir, khususnya zikir khafi, maka akan tampak kalimat la ilaha illallahnya itu. Dan ternyata kenapa kok latifah pertama itu disebut dengan latifatul qalbi, disebutkan atau disebutnya dengan halusnya hati? Ternyata untuk bisa mensucikan hati itu, satu, butuh proses yang panjang, dua, butuh pendampingan seorang guru yang hebat. Karena walaupun sudah masuk di dalam kolban dengan zikir khafi yang seakan gambarannya itu la ilaha illahu, maka untuk masuk ke berikutnya masih butuh 4 tahapan lagi. Apa 4 tahapan yang berikutnya? Masuklah dari kolban kepada fuadan. Fuadan merupakan pintu pertama untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di pintu atau di fuad ini akan terbuka yang namanya ainul basirah. Apa ainul basirah? Mata hati.
Kalau mata hati kita sudah terbuka, mata hati kita sudah mulai terkelupas kulitnya, walaupun mata zahir ini terpejam, maka mata hati, mata batin ini akan terus terbuka. Dan itu akan menjadi langkah awal untuk bisa seseorang itu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebenarnya makna ma'rifah itu bagaimana? Rasulullah menyampaikan, man arafa rabban arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ketika ainul basiro ini sudah terbuka, itu langkah awal untuk mengembalikan jati diri kita yang sesungguhnya. Apa jati diri kita yang sesungguhnya? Ya tidak ada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Intinya kita itu sebenarnya disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Pak, apa kemudian tidak kerja? Ya kerja, tapi jangan dijadikan sesuatu yang paling utama. Yang paling utama adalah ibadah. Saya pernah mendapatkan kisah kalau tidak salah insya Allah adalah Imam Hambali. Kalau beliau itu salah satu kegiatan atau kerjanya adalah membuka toko atau berjualan. Tetapi sebelum berjualan, beliau itu masih harus melaksanakan sholat sunat, tidak hanya puluhan rakaat, tapi ratusan rakaat. Artinya apa? Pekerjaan itu ikhtiar. Semuanya adalah tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah adalah yang paling utama. Dia lakukan ibadah dulu kepada Allah. Setelah dia ibadah dengan sholat sunat, boleh dikatakan mungkin sholat duha. Tetapi setelah itu dia pun berpasrah diri kepada Allah. Mau berapa Allah kasih rizki hari itu ya tergantung Allah. Karena hakikatnya apa yang diberikan Allah dan itu merupakan rizki yang betul-betul Allah ridhoi untuk kita, maka akan menjadi rizkon halalan thayyiban mubarakan. Halalan thayyiban mubarakan. Halalan wujudnya, caranya. Thayyiban baik, ya wujudnya, ya caranya. Kalau halalan thayyiban sudah kita peroleh, insya Allah mubarakan, membawa keberkahan untuk hidup kita, membawa keberkahan untuk keluarga kita. Maka fuad merupakan pintu pertama untuk kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di situ sudah mulai terbukanya mata hati kita atau ainul basirah kita. Imam Ghazali dalam salah atau kalau dikutip atau diambil dari salah satu buku yang ada di dalam Ihya Ulumuddin, di situ
ada salah satu yang disebut dengan mempertajam mata hati. Mempertajam mata hati dengan apa? Ya dengan zikir. Dengan zikir la ilaha illallah. Karena ketika zikir la ilaha illallah dengan zikir khafi yang sudah ditanamkan di dalam kalbu kita, maka menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita perlahan-lahan menjadi lenyap. Lenyapnya kemana? Semakin tahu jati diri kita, semakin tahu posisi kita, semakin tahu akan hakikat wujud kita di dunia ini yang sering dikatakan sebagai khalifah, yang tidak ada lain adalah yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita zikir khotaman, kalimah yang sering kita baca, kalimah yang ketiga, di mana tawasulnya diawali dengan guru mursyid. Apa? Ya khafiyal lutfi adrikni bi lutfikal khafi. Tawasulnya pertama kepada guru. Kenapa? Karena guru yang akan membawa kita, guru yang akan mengantar kita, guru yang akan mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus kita mantapkan ketika kita mengucapkan kalimat itu, dan sekaligus robitohkan kalbu kita kepada guru. Ya khafiyal lutfi adrikni. Apa maknanya? Ya khafiyal lutfi, wahai zat yang samar lagi maha samar. Kita tidak tahu Allah, kita tidak melihat Allah. Walaupun banyak ayat-ayat yang sudah Allah tunjukkan, tapi kadang mata kita secara zahir tidak mampu melihatnya, apalagi mata batin kita. Maka kita mohon kepada guru, bertawasul kepada guru, mohon bimbingan guru. Ya khafiyal lutfi adrikni, sampaikan aku ya Allah, pertemukan aku ya Allah dengan engkau. Bi lutfikal khafi, dengan kelembutan engkau yang maha samad. Maka kenapa titik pertama adalah latifatul qalbi? Artinya tugas kita itu menghaluskan hati. Halusnya hati tidak akan bisa dicapai kecuali hanya dengan la ilaha illallah yang kemudian ditembuskan, diteruskan dengan zikir khafi yang sudah ditanamkan oleh guru mursyid. Makanya begitu kita mengucapkan ya khafiyal lutfi adrikni bi lutfikal khafi, betul-betul harus kita rasakan. Tidak hanya terbersit dalam benak kita, tapi kalbu kita harus kita hadirkan. Hadirkan kepada siapa? Hadirkan kepada Allah. Usulkan, perantarakan dengan guru, karena guru yang akan menembuskan kita kepada Allah, guru yang akan mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah terbukanya ainul basirah kita, dan kita sudah mampu dengan menembuskan dengan wasilah guru kita, dengan wasilah guru mursyid, ketika kita berzikir ya khafiyal lutfi adrikni bi lutfikal khafi, tapi kadang-kadang kita masih sering lalai, kita masih sering ghaflah. Apakah yang ngomong ini juga sama? Kenapa? Karena sama juga belajar, masih juga ghaflah. Makanya setelah mengucapkan
Ya khofiyal lutfi adrikni bi lutfikal khofi. Kita bertawasul lagi dengan suratul Fatihah, masuk kepada pengakuan yang berikutnya. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya ini sudah dibimbing guru. Ya Allah, saya sudah diusulkan oleh guru mursyid, tapi seringkali masih balik, seringkali masih goflah, sering masih terhalang untuk bisa usul kepada Engkau. Ya Allah, akui bahwa itu termasuk kezaliman kita. Kita masih sering terpengaruh dengan ego yang ada di dalam diri kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus masih dolim kita. Kenapa? Ya karena masih banyak yang sering muncul di dalam ingatan kita. Makanya kenapa Bakar Sahabat kemarin la tulhikum an dzikrillah amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Yang sering banyak hati dalam pikiran kita itu karena masalah ekonomi, karena masalah keluarga, masalah-masalah yang hadir di dalam diri kita itu seringkali mempengaruhi diri kita, mempengaruhi kalbu kita. Kalau sudah terpengaruh, tercemari, akhirnya kita mundur lagi. Itu adalah pernyataan kezaliman kita. Maka marilah kita berusaha untuk terus istiqomah. Ya walaupun masih tahlil, mundur maju dengan istiqomah. Insya Allah pangarsa abah guru mursyid kita akan terus berusaha mengusulkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tolak-tolak lagi, jangan kemana-kemana lagi. Kenapa? Karena guru kita adalah guru kamil mukamil. Bukan hanya sempurna untuk dirinya, tapi mampu menyempurnakan murid-muridnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah sehingga kapanpun dan dimanapun kok ternyata kita sudah keduluan kembali kepada Allah, insya Allah kita akan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adasimu bihamdillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatiha.